Halo, kembali lagi dengan saya Dr. Delia. Hari ini aku mau menghadiri acaranya Radar Malang nih di Sanaya Resort. Satu resort baru di Kota Malang ya. Ini tepatnya di daerah mana ini? Di Karangploso ya. Yuk ikutin terus. Suatu kehormatan untuk kita bertiga kembali lagi bersama dengan Cus. Capcus bertemu dengan seorang dokter inspirasional yang mempunyai beribu konten, Dokter Delia. Ini fashionnya, inspirasinya apa nih? Inspirasinya 80-an. Oh iya, 80-an ya. Ini yang nyuruh acaranya ini yang punya acara. Kayak 80 ini ya dok ya? Bukan saya. Jangan 80 Bukan Selma, tapi kita sebenarnya. Kesini nggak apa-apa, tutupan aku nggak apa-apa. Ini saya, bawa saya. Wah, ya. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang Dikenalin satu-satu dong, fashion di Malang. Sama fashion people. Yes. Ada Raisa, ada aku, ada Pandu, Aha. ada Kak Ruli, Kak. Kak Ruli. Sini dong. Dadah. Kak Ruli sini dong. Satu-satu. Ada siapa-siapa aja orang fashion people yang datang hari ini? Hah? Hari ini? Kenalkan Kak Rul. Hai, ini ada kesayangan kita semua Panda. Itu ada. Model aku yang mana? Loh, Loh, nggak terlihat. Udah. Bu dokter. Ini Ah, juga iya. dokter loh. Kalau ini memang mantan model aku. Asik. Tapi ya lu. Diakoni. Bukan, tapi dulu Delia zaman segitu tuh pinggangnya nggak segini. Dulu nggak segitu. Seberapa? Seberapa Panda? Dulu seberapa Panda? Paruhnya ya pada ya. 68. Wow. Belum keluar brojol 2. Nah, pinggangnya berapa ya, Ruli? Aduh dah, mari mangan aja bahas pinggang dah. Pakainya 215 tapi kulipat ke belakang ya. Satu pelukan. Selain Panda ada Dokter Nina juga. Hai. Princess. Jasmine. Abu. Bukan dong. Ya Jina. Kon iku abune. Abu kan topian. I love you. Maroni, thank you udah kenalin beberapa tamu yang datang pada hari ini. Nah, tapi penasaran juga dong dok ya, sebenarnya hari ini tuh ada acara apa? Kita bakal ngobrol sama Selma. Acara apa sih? Tell us, sebenarnya hari ini tuh ada acara apa? Ya, jadi hari ini itu aku sangat berterima kasih untuk seluruh konten kreator Malang Raya yang mau menyempatkan waktunya untuk hadir di soft launching e-paper Radar Malang. Jadi Radar Malang sekarang nggak cuma di koran cetak, tapi kalian bisa cek di gadget kalian. Nah, ini sebenarnya kalau ngomongin soal adanya e-paper sendiri sebenarnya ngikutin zaman kah atau karena masa pandemi ini yang emang mengurangi jumlah fisik atau gimana tuh? Udah nggak ada yang beli koran. Saya langganan saya. Sekolah-sekolah tutup. Kantor kita juga masih langganan. Kantor masih langganan, alhamdulillah. Jadi memang adanya e-paper ini inovasi lah ya, karena kan milenial sekarang semakin kreatif dan juga dengan apa namanya mobilitas yang tinggi, nggak mungkin bawa koran. Satu, kedua juga kesehatan ya kan dok ya. Ya, Kalau betul. pegang-pegangan koran biasanya kan dipinjem-pinjemin tuh. Sekarang di HP udah bisa nggak usah pinjem-pinjeman gitu, langganan aja. Berarti kalau aplikasi pencarian jodoh di internet juga nggak apa ya? Ada, nanti bisa ngiklan di kita. Bisa ya? Bisa iklan. Tapi satu pertanyaan dari Chelsea itu dan juga dokter juga, kenapa pilih tema retro? Oke, untuk koran itu kan identik dengan Kertas. ya Zaman dulu. Hitam putih. Hitam putih zaman dulu gitu kan. Monokrom. Nah, kita mau coba mengulas fashionnya aja yang retro, tapi untuk apa namanya untuk Beritanya tetap pemberitaannya up to date. tetap update di Radar Malang dan e-paper gitu. Jadi walaupun yang datang orang-orang lama tetap up to date ya. Ya.
Betul. Ya udah. Makasih. Kalau kamu pengen tahu keseruan hari ini seperti apa, tetap di sini aja di channelnya Dr. Delia. Jangan lupa subscribe, Like. dan komen. Nah, ini kita lagi sama 2 tamu ya di acara Radar Malang ini. Yang pertama Mas Ruli. Nah, Mas Ruli ini dia itu influencer juga, dia MC juga di RRI ya, Pro 2 Yes. dan di mana-mana lah. Sekarang aku mau tanya yang sudah diperbuat untuk Malang ini apa, Mas Ruli? Sebenarnya kalau misalnya secara pribadi sih selalu mengingatkan untuk teman-teman untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang sebaik-baiknya. Oke, sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin, apalagi kalau Di misalnya setiap acara. Betul, Oke. apalagi kalau misalnya di kantor ini sendiri kan kalau dari kerjaan kan udah tagline-nya radio tangga bencana kayak Oke, gitu, dan radio memang tangga untuk pesan-pesan terkait dengan protokol kesehatan itu memang selalu terus digaungkan. Nah, Oke. terus lagi kalau misalnya secara pribadi sebagai seorang MC selalu pasti mengingatkan tentang protokol kesehatan, dan ini penting banget sih sebenarnya kalau misalnya sudah ada di acara kawinan ataupun apa, itu banyak orang yang abai Ya. gitu. Kalau misalnya Langsung waktu makan selfie. antri makan langsung segala macam kayak gitu, Iya. langsung pet-petan, aduh kita sendiri yang jadi deg-degan. Pernah juga ada pengalaman gitu di salah satu tempat yang kawin tuh bukan orang Malang, Ya. tetapi kawinnya di Malang. Oke. Yang diundang banyak banget. Kita jadi insecure, mojok, Oh, nggak turun-turun. iya, iya. Kayak gitu, tapi tetaplah harus apa Harus namanya? jaga jarak ya. Harus jaga jarak. Selain kita mengingatkan, kita juga harus menjaga diri kita Oke, sendiri. jadi sebagai contoh juga ya. Betul. Oke, sekarang ada nih Dokter Gigi Nina. Nah, aku sebenarnya udah temenan lama ya sama Mbak Nina ini. Tapi dia sekarang lagi melanjutkan sekolah, jadi jarang ketemu. Dia nih hebat juga sih, masih muda. Terus kemudian dia ada beberapa cabang klinik, dia kan dokter gigi. Sekarang aku mau tanya, trik-triknya sukses di usia muda, terus kemudian yang udah dilakuin untuk warga Malang apa? Langsung aja. Sebenarnya sih kalau dibilang sukses masih belum ya, masih jauh kalau dibilang Nggak apa-apa, pede aja. Belum ya kan? sukses tapi kliniknya udah 6. Kita kan positive vibe ya. Benar, ya, benar, Rul? benar. Heeh. Jadi menjalani kehidupan sebagai ibu, seorang ibu, kemudian Oke. sebagai seorang dokter gigi, dan juga sebagai seorang pengusaha atau dentist planner, Ya. itu nggak mudah. Jadi kita harus mempunyai keseimbangan waktu ya untuk Ya. menjalani ketiga hal tersebut dalam waktu bersamaan. Hmm. Tapi ketika saya sendiri ketika melakukan profesi sebagai seorang dokter, saya melakukannya secara profesional. Oke. Dan ketika saya menjadi seorang ibu, saya melakukannya dengan sepenuh hati. Dan ketika saya sebagai owner atau sebagai pemilik bisnis, saya Jadi secara profesional profesional ya? juga. Oke. Ini yang sulit nih kayaknya. Kalau saya cengengesan aja. Oke. Jadi kalau yang ini nih, selama ini mungkin kan mengedukasi juga, influencer juga, yang udah dilakukan buat Kota Malang ini apa? Ya, jadi selama masa pandemi ini kan banyak protokol yang harus kita lakukan. Jadi kehidupan sekarang itu sudah berbeda banget dengan kehidupan yang dulu. Dan platform dalam bisnis juga sudah berubah ya. Dan kita memanfaatkan media sosial itu untuk edukasi kepada warga di Kota Malang tepatnya. Edukasi. Ya, terutama edukasi masalah kesehatan gigi. Karena saya sendiri bergerak di bidang kedokteran gigi kesehatan. Jadi benar-benar saya memanfaatkan media sosial untuk memberikan edukasi kepada warga dan juga memberikan suatu semangat, Dampak positif ya. positive vibes, di mana kondisi sekarang kan penuh dengan kecemasan ya, penuh dengan orang itu Insecure. ya benar Insecure dalam aku. menerima suatu informasi itu kadang nggak ditelan secara matang ya, langsung Iya, aja. banyak hoax. Nah, dengan Hoax. saya sebagai profesional, saya melakukan edukasi yang positif kepada warga masyarakat khususnya di Kota Malang. Oke, terima kasih Dokter Ina. Nah, ntar kita ikutin ya acara ini terus. Dan tepuk tangannya ini adalah tepuk tangan support, bukan tepuk tangan basa-basi. Sekali lagi, saya mengapresiasi. Sebelumnya kenalan dulu, nama saya Delia Widasmara, saya dokter spesialis kulit dan kelamin. Saya juga pendidik, saya juga dosen di Universitas Brawijaya. Pertama, kesan saya untuk
Kalau Radar Malang positifnya dulu nih Pak Agung ya. Oke, gengsinya yang pertama Pak. Kalau ada acara rumah sakit atau acara-acara misalnya kayak rektor dekan cup atau apa, kalau ada Radar Malangnya mana, yang kesebut dulu pasti itu. Oh ini jujur ini, nggak yang lainnya. Radar Malangnya apa? Karena memang kalau kita sudah masuk radar itu kesannya yang paling hebat Pak Agung. Loh ini image selama ini seperti itu. Ya, terus kemudian yang kedua beritanya juga oke ya. Kalau sekarang pasti kita COVID kan ya, mungkin tambahkan dengan Dinkes Malang mungkin ya jumlah pasien karena sekarang kan COVID itu. Tapi sekarang udah mulai ada sih di Instagramnya, jadi nggak usah repot-repot gitu. Terus kemudian kalau tentang lifestyle itu juga sudah bagus. Terus kemudian bintang-bintangnya juga kita bisa mengenal seluruh Malang, di Malang tuh ada siapa aja sih dan merata ya, nggak yang itu aja gitu Pak Gung. Yes, itu dia keseruan barengan sama Radar Malang. Bener-bener banyak banget insight dari Dokter Lala, Dokter Nana, thank you so much. Terus Raisa tadi juga udah, wow, bicara soal Instagram kalau di mata milenial seperti apa. Mak Ruli yang nggak dapat apa-apa. Namanya juga berjuang, Pak. Pokoknya thank you banget buat Radar Malang ya, yang sudah mengumpulkan kita semuanya. Pokoknya selalu menginspirasi tanpa menimbulkan kontroversi. Ya kontroversi. Kulit sehat with dokter.